Kembali di Metro Siang, pemirsa, kami punya satu liputan khusus. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah dasar di berbagai daerah ini justru menghadapi kondisi yang tidak biasa. Nah, ini bukan karena kekurangan ruang kelas, melainkan minimnya siswa baru yang mendaftar. Beberapa sekolah bahkan tidak mampu memenuhi kuota penerimaan dengan jumlah murid baru yang hanya 1 hingga beberapa orang saja. Lalu apa yang menyebabkan fenomena menurunnya jumlah siswa baru ini? Berikut segmen telusur siang fenomena krisis siswa baru. Ada apa? Tahun ajaran baru telah dimulai, namun di balik antusiasme masuk sekolah, kini ada fenomena baru, yaitu kurangnya siswa baru. Dan ini tidak hanya terjadi di 1 atau 2 wilayah saja, tapi di berbagai daerah di Indonesia. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi dan apa dibaliknya? Ikuti penelusuran kami. Memasuki tahun ajaran baru, fenomena menurunnya jumlah peserta didik baru justru terjadi di berbagai daerah. Sejumlah sekolah dasar negeri kesulitan memenuhi kuota penerimaan siswa. Bahkan ada yang hanya mendapat 1 murid baru. Kondisi ini diduga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari menurunnya angka kelahiran, preferensi orang tua memilih sekolah tertentu, hingga ketidakmerataan sebaran peserta didik. Salah satu contoh terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. SD Negeri 2 Cepoko Sawit hanya menerima 1 siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Total siswa di sekolah ini dari kelas 1 hingga 6 kini hanya berjumlah 25 anak. Sementara di ibu kota, fenomena serupa juga mulai terlihat di beberapa sekolah dasar yang kami sambangi. Meski berada di tengah padatnya penduduk Jakarta, sejumlah sekolah negeri belum mampu memenuhi kuota penerimaan siswa baru pada tahun ajaran ini. Beragam faktor menjadi penyebabnya, mulai dari berkurangnya jumlah anak usia masuk sekolah, persaingan antar sekolah, hingga kendala akses yang memengaruhi pilihan orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Salah satunya adalah SDN Grogol Utara 05 yang hanya menerima 1 rombongan pelajar dari yang seharusnya 2 rombel. Alami di SDN Grogol Utara 05 pagi untuk tahun ajaran 2026-2027 ini secara kuota kami ada 2 rombel. Tetapi sampai dengan tahap ketiga SPMB itu kami hanya mendapatkan 1 rombel saja. Di normalnya 2 rombel itu 32 kali 2 berarti 64. Sampai saat ini tahap 3 itu kami mendapatkannya 30 calon siswa baru. Mungkin ada banyak hal ya. Mungkin yang pertama terkait sama usia anak masuk SD untuk tahun ini mungkin udah berkurang dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Sehingga kuota yang sama dengan tahun kemarin itu tidak terpenuhi. Di dekat-dekat sini itu kan ada SD negeri juga yang mungkin dari sisi fasilitas itu kan lebih komplit, kan lebih gede itu, seperti SDN Grogol Utara 09 dan juga SDN Grogol Utara 03 itu. Mungkin itu juga menjadi penyebab orang tua murid itu memilih menyekolahkan anaknya di sana dengan fasilitas yang mungkin relatif lebih lengkap. Sementara di SDN Grogol Utara 01 pada tahun ajaran ini, sekolah yang menargetkan 2 rombongan pelajar dengan total 64 siswa hanya menerima 21 peserta didik baru. Pihak sekolah menyebut kondisi ini dipengaruhi akses menuju sekolah serta menurunnya jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Penurunan jumlah siswa bahkan disebut telah terjadi sejak tahun 2023 dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda meningkat. Tadinya di sini banyak murid, sampai hampir 500. Sekarang hanya 196 murid. Ya. Orang tua berpikirnya seperti ini, artinya kalau nanti mengantarnya siapa? Karena akses jauh itu, akses jauh. Dan kemudian di sini kan komplek namanya. Jadi murid tidak ada yang dari daerah sini, kecuali di belakang sana ada beberapa aja gitu. Dan nggak mungkin mereka sekolah di sini kan. Dan di sini juga anak-anak kecil tuh nggak ada. Strategi kami untuk merekrut murid, ya ada. Contohnya kami mengumpulkan komite tiap kelas, menghimbau agar yang punya saudara, punya adik itu mendaftar di sini. Kemudian kami kalau setiap ada acara momen-momen tertentu tuh menampilkan apa yang ada di sekolah ini, apa yang bisa kami, contohnya eskul, menari, marawis, kemudian silat gitu ya, pramuka, itu kami tampilkan sebagai daya tarik supaya untuk bisa
siswa masuk ke sekolah kami. Menanggapi hal ini, pemerintah berencana melakukan regrouping atau penggabungan sekolah jadi satu sebagai salah satu solusi mengatasi menurunnya jumlah siswa. Namun bagaimana tanggapan para orang tua murid? Jangan dah, enakan di sini sendiri aja. Kalau sini kan aman, kalau sini digabung-gabung ntar rame lagi. Enakan begini aja sih, kebanyakan murid ntar ribet, kita ada yang nakal begini gimana kan kita nggak tahu. Kalau banyak-banyak murid ya kan, ada yang bandel kita ngeri dia apa-apain. Begini aja enak, aman. Kalau menurut saya nggak perlu digabung, lebih nyaman di sekolah kita sendiri dibanding digabung gitu. Satu dekat sama rumah juga, kalau lebih jauh lagi karena kondisi kita transportasi juga gitu. Pemirsa, tahun ajaran baru kini sudah resmi dimulai. Tapi di balik itu ternyata ada kondisi yang kontras yang terjadi di sekolah dasar. Secara nasional, Indonesia memiliki sekitar 148 hingga 149 ribu sekolah dasar pada tahun ajaran 2024-2025. Sebagian besar atau 86,75% merupakan sekolah dasar negeri. Pada semester ganjil, pemirsa, tahun 2024-2025 kemarin, jumlah siswa SD tercatat mencapai dengan 23,93 juta siswa. Nah, meski demikian jumlah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan di tahun 2016 sebelumnya yang mencapai 25,6 juta siswa. Dalam 8 tahun ini jumlah SD turun sekitar 1,7 juta siswa. Nah, penurunan jumlah anak pada usia sekolah dasar ini berdampak pada penerimaan murid baru di berbagai daerah. Di satu sisi, sejumlah sekolah masih menjalankan seleksi ketat karena tingginya peminat, tapi di satu sisi lain ada pula sekolah yang kekurangan pendaftar. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan pihaknya telah mendata sekolah-sekolah negeri yang memiliki jumlah siswa di bawah 60 hingga 100 orang. Berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan solusi yang komprehensif. Nah, kami sudah ada datanya. Nanti kami akan diskusikan dengan Kemendagri untuk bagaimana solusi bagi sekolah yang muridnya di bawah 60 dan di bawah 100. Sekarang ini beberapa pemerintah daerah itu sudah melakukan merger, terutama sekolah dasar yang berdekatan yang muridnya sangat sedikit. Tapi mungkin itu perlu penguatan dari tingkat pusat. Kenapa harus kami bicarakan dengan Kemendagri? Pertama kan pemenang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan undang-undang yang ada, TK, SD, SMP oleh pemerintah kabupaten kota, SMA, SMK, SLB oleh pemerintah provinsi. Nah, strukturnya pemerintah ini kan kabupaten kota dan provinsi ini kan di bawah Kemendagri. Sehingga kalau ada kebijakan yang nanti bisa secara struktural dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebijakan pusat, maka mungkin akan bisa diambil langkah-langkah yang cepat. Fenomena berkurangnya jumlah murid di sejumlah sekolah dasar dinilai bukan terjadi tanpa sebab. Pengamat pendidikan Retno Listiarti menyebut kondisi ini merupakan dampak dari berbagai faktor, mulai dari pergeseran demografi, perpindahan penduduk ke wilayah penyangga, hingga perubahan preferensi orang tua yang kini lebih mempertimbangkan kualitas dan karakter pendidikan saat memilih sekolah bagi anak mereka. Ia juga menyoroti fenomena kekurangan murid sebenarnya dapat diantisipasi lebih dini. SD menurut saya tidak terlalu mengejutkan karena dari 3 tahun terakhir SD itu banyak sekali SD negeri yang kekurangan murid dan mereka tuh pemerintah daerah sudah melakukan regrouping itu menggabungkan. Tetapi kalau kita ngelihat dampak, ya kalau muridnya cuma 1 itu kan kayak privat ya, karena ada kan yang cuma nerima 1 murid ya, kemudian ada yang nerima tadi sampai 3 murid itu juga ada, 2 ada gitu. Kalau di sekolah negeri nggak rugi, karena kan kalau sekolah negeri gini, gurunya dibayar oleh pemerintah kan gitu, mereka tetap harus ngajar, tetapi bagi gurunya berdampak. Sebenarnya menurut saya harus bisa diantisipasi. Kan ada hitungan statistiknya ya. Pertama, kita juga bisa tahu dari data Dapodik. Sehingga kalau misalnya sudah diperkirakan, maka tidak usah nerima
tidak usah nerima murid baru di sekolah itu, agar menghabiskan yang ada dulu gitu, agar ketika mindahin itu tidak terlalu sulit gitu. Pemerintah harusnya bisa punya data sehingga sekolah negeri maupun swasta di sekitar itu sudah siap dan sudah. Ini terjadi penurunan jumlah anak usia SD ya atau yang mau masuk SD. Maka peluang untuk kekurangan murid itu tinggi. Itu bisa diperhitungkan sebenarnya. Fenomena berkurangnya jumlah murid di sejumlah sekolah dasar menjadi tantangan baru bagi dunia pendidikan. Tak hanya membutuhkan solusi jangka pendek seperti regrouping, tetapi juga perencanaan berbasis data agar distribusi peserta didik lebih merata dan kebijakan pendidikan dapat menjawab perubahan demografi yang terus terjadi. Dengan demikian, setiap anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa meninggalkan keberlangsungan sekolah-sekolah yang kini berjuang mempertahankan ruang kelasnya tetap terisi. Krisis siswa baru ini bukan hanya tentang persoalan kelas yang sepi. Lebih dari itu, ini adalah sebuah tantangan demografi dan tantangan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang tepat untuk menangani hal ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.